Jadi, hari ini saya akan membuat hasil data dari uji asumsi klasik. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu kita ke variable view. Kita ketik di table name sesuai data. Lalu untuk label kita samakan seperti data yang kita punya. Dan untuk table measure-nya kita ubah ke data scale. Yang kita ubah hanya dari variable X1 sampai X3. Untuk variable Y-nya tidak usah diubah ya. Lalu kita balik lagi ke data view. Dan terlihat seperti ini. Lalu kita copy paste untuk hasil data yang kita punya. Dan tampilannya seperti ini. Kalau bisa diperiksa kembali apakah data sudah tercopy paste semua atau belum, agar tidak terjadi kesalahan. Lalu yang pertama kita akan membuat hasil uji normalitas, lalu setelah itu uji multikolinialitas, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Jadi uji asumsi klasik ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ke analyze, lalu ke regression, setelah itu ke linear. Dan di sini udah ada tampilan data yang tadi kita sudah buat. Untuk variable X kita pindahkan ke independent. Lalu untuk variable Y kepuasan pelanggan kita pindahkan ke dependent. Kita klik statistik. Kita checklist untuk data deskriptif, collinearity diagnostik, dan juga di bagian residual kita checklist yang Durbin Watson. Klik OK. Lalu setelah itu ke plot. Nah, di bagian ini jangan sampai salah. Untuk spreadsheet kita pindahkan ke variable Y. Untuk spread kita pindahkan ke X. Dan untuk bagian bawah kita checklist dua-duanya. Lalu continue. Setelah itu kita ke save. Dan untuk residual kita checklist yang standar design. Setelah itu continue. Dan klik OK. Dan ini untuk hasil uji asumsi klasik. Jadi, untuk yang pertama, uji normalitas. Untuk uji normalitas, dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,5. Begitu juga tingkat signifikasi yang kurang dari 0,5 yang bertanda tidak normal. Jadi di sini ada 3 bagian di uji normalitas, yaitu histogram, plot, lalu ada sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita cek yang histogram terlebih dahulu. Untuk yang histogram, kita bisa lihat di sini. Jadi, jika garis hitam ini melengkung ke atas, maka hasilnya normal. Lalu yang kedua, untuk plot, kita bisa lihat di sini. Nah, ini titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Jadi, untuk data dikatakan normal. Lalu untuk sampel Kolmogorov-Smirnovnya kita uji lagi.
Jadi ini sudah muncul seperti ini setelah data yang tadi kita buat sebelumnya. Ke analyze, lalu ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, dan one sample. Yang kita pindahkan ke sebelah kanan hanya yang ini saja ya, Constance Visit. Kita pindahkan, setelah itu kita klik OK. Dan ini untuk hasil data one sample, kolom row screen loop-nya. Untuk sampel kolom row screen loop-nya, tingkat signifikasinya itu lebih dari 0,5. Jadi untuk hasil datanya ini 200. Hasil interpretasinya 0,200 melebihi dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji multikolinialitas. Untuk hasil uji multikolinialitasnya yaitu ada di sini, kita bisa lihat di dua ini. Yang pertama PIF dan juga tolerance. Kita pindahkan. Untuk PIF-nya ini kepanjangannya yaitu Variance Inflation Factor, yang merupakan suatu cara mendeteksi multikolinialitas dengan melihat sejauh mana sebuah variabel jelas dan atau variabel lainnya di dalam persamaan regresi. Untuk nilai PIF-nya itu di bawah 10.000 atau kurang dari 10.000. Dan untuk nilai tolerance value-nya di atas atau lebih dari 0,1. Maka jika nilai itu terpenuhi, tidak akan terjadi multikolinialitas. Dan untuk berdasarkan tabel VIF-nya, untuk variabel X1 kualitas produk, lalu untuk X2 variabel harga, dan untuk X3 variabel iklan, hasilnya yang untuk X1 yaitu 3050. Lalu untuk yang X2 yaitu 2926. Lalu untuk yang X3 hasilnya 3141. Dan untuk hasil semua variabel X1, X2, dan juga X3 kurang atau di bawah 10.000. Jadi untuk kesimpulannya tidak ada pengaruh multikolinialitas. Lalu untuk data ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas, yang menurut Imam Ghazali tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas bergelombang melebar ke bukit pada gambar scatter plots, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sudah terlihat ya titik-titiknya menyebar secara random. Dan hasil tidak ada pengaruh heteroskedastisitasnya ya. Lalu ini kita masih membahas tentang uji asumsi klasik. Yang terakhir yaitu ada uji autokorelasi atau bisa disebut dengan Durbin-Watson. Untuk hasilnya, menurut Imam Ghazali tidak ada pengaruh autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai dengan core DU. Nah, kita bisa lihat di hasil yang ini ya. Hasil yang ini. Lalu untuk nilai N, kita lihat di deskriptif statistika. Ini nilai N untuk data saya yaitu 100. Lalu kita lihat hasil bukan hasil, tabel ini, nilai tabel Durbin-Watson yang signifikasinya itu 0,05% ya. Dan karena nilai N saya itu 100, hasil nilai DU-nya itu 1736. Nah, kesimpulan dari autokorelasi Durbin-Watson dengan nilai N 100, lalu dengan signifikasinya 5%, lalu untuk nilai DU-nya yang sudah tadi yaitu 1736.
736 yang hasilnya kurang atau di bawah hasil Durby Watson, yaitu 1784, lalu kurang dari nilai core DU-nya, yaitu 2350, yang berarti tidak ada pengaruh autokorelasi. Kita berpindah ke analisis regresi linear berganda yang tergabung dengan hasil data uji asumsi klasik yang tadi ya. Yang pertama kita akan ngebahas tentang hasil uji T parsialnya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ya, di bagian sini. Kita buka not dulu. Nah, uji T ini berdasarkan nilai signifikasinya menurut Imam Ghazali. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen yaitu X secara parsial berpengaruh terhadap variabel X. Begitupun sebaliknya, jika variabel independen X nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka secara parsial tidak ada pengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk nilai signifikasinya. Untuk X1 yaitu kualitas produk ada 0, untuk nilai signifikasinya yaitu 0,014 yang artinya tidak ada pengaruh terhadap kepuasan pelanggan untuk variabel Y. Lalu untuk X2 yaitu harga, nilai signifikasinya yaitu 0,025 yang berarti tidak ada pengaruhnya juga terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang variabel X3 yaitu iklan, hasilnya 0,004 yang berarti ada berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Lalu untuk uji T berdasarkan nilai hitung dan tabel menurut V. Wiratna Sujarweni, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Begitupun sebaliknya. Rumus untuk mencari T table yaitu A per 2 N kurang K kurang 1 sama dengan 0,05 per 2 nilai N yaitu 100 kurang 3 kurang 1 sama dengan, untuk melihat hasil nilai 0,025 kita bisa melihat dari T table. Nah, tertera di sini. Maaf ya terlihat kecil. Nah, di tabelnya 0,025. Lalu untuk mendapatkan 96 ini kita melihat dari residual di uji ANOVA 96, nilai DF-nya ya, nilai DF-nya. Setelah itu kita cari di T table angka 96, nilai DF-nya 96.